Itu ada tiga. Yang pertama PKPU nomor 13 tahun 2024, yang kedua adalah teknis atau keputusan PKPU nomor 1363 tahun 2024, dan keputusan PKJ nomor 30. Namun dalam hal ini kita tidak hanya membatasi terkait dengan beberapa hal. Tidak semua hal kita bicarakan hari ini. Khususnya misalnya dalam tiga aturan ini itu ada membahas tentang debat. Jadi untuk debat kita tidak bicarakan hari ini. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan beberapa hal terkait dengan kampanye selain debat. Fasilitasi oleh KIP Lesmauin. Alat peraga kampanye dibersihkan selama paling lambat 3 hari sebelum hari H. Jadi kalau misalnya hari H 27, maka tanggal 24 Januari November 2024 itu sudah tidak ada lagi bahan ataupun alat peraga kampanye. Dan bahan kampanye juga seperti itu yang meliputi yang difasilitasi oleh KIP itu ada 4 yang pasti oleh KIP. Dalam PKPU dan Juknis kampanye itu difasilitasi adalah sejumlah DPT dibagi dengan 4 pasangan calon. Jadi kemarin kita sudah hitung ini yang dikandung, jadi kita sepakati misalnya poster 36.000 lembar, pamflet 36.000 lembar, brosur 66. Jadi misalnya kita sudah hitung kemarin misalnya 36.000 yang difasilitasi, maka diboleh pasangan calon hanya boleh mencetak sebanyak 36.000 juga. Jadi ataupun bisa kita bilang hanya 6.000 yang bisa dicetak. Kalau untuk dicetak 10.000 nggak masalah, namun yang dilaporkan ke dana kampanye hanya 6.000 saja. Itu bisa beraplikasi ke sana. Dilaksanakan paling banyak 2 kali oleh masing-masing pasangan calon. Rapat boleh dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Di lokasi rapat umum hanya diperbolehkan, misalnya nanti ada beberapa lapangan umum yang telah kita sepakati nantinya, itu tidak boleh dipasang APK pasangan calon lain. Misalnya hari ini itu pasangan calon A, itu tidak boleh dipasang di lingkungan ataupun di area lapangan yang mau dipakai, itu tidak boleh dipasang APK calon yang lain. Itu juga termasuk tembok-tembok di dalamnya. Jalan protokol nanti kita akan sosialisasikan terkait dengan keputusan Wali Kota nomor 312. Tadi pagi telah kita terima salinannya. Mungkin kemarin di saat kami rapat update. Peraga kampanye adalah yang pertama sepanjang jalan Medan Banda Aceh dimulai dari jembatan PIM sampai dengan depan Bulog, depan imigrasi bekas kantor imigrasi Lamongan. Itu mulai dari jembatan PIM sampai dengan tubuh di Gapura Selamat Datang di Lamongan. Itu satu. Kecuali di depan Jalan Malaka sampai dengan jalan dua jalur itu di depan SPBU. Itu dilarang. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sepanjang jalan Lernipa yang masuk dalam area Kota Lesmauin itu dibolehkan dalam pemasangan APK dan bahan kampanye. Juga batas wilayah Kota Lesmauin. Selanjutnya adalah sepanjang jalan Lingkar Loskala sampai dengan simpang Pertamina. Nah, di situ simpang Pertamina nanti sudah masuk ke jalan Darussalam. Sepanjang jalan Pasir, mulai dari depan Kuku Bakso Kuku, mulai dari depan Bakso Kuku sampai dengan jalan Pasir itu depan Simpang Asmi, lewat
yang menuju asli sini. Itu sampai dengan situ. Kemudian sepanjang jalan lingkar stadion, waduk itu dibolehkan memasang alat peraga kampanye. Kemudian sepanjang jalan Waduk Plus Mawe, kemudian jalan Merdeka Barat. Jalan Merdeka Barat dari Selat Malaka, ya, jalan masuk ke Kota Plus Mawe itu dibolehkan dari Selat Malaka sampai dengan Simpang Kutablang. Itu dibolehkan. Kemudian jalan Merdeka Timur dari Simpang Kutablang, ataupun misalnya kita kalau dari tadi kalau misalnya dari jalan masuk itu yang dibolehkan adalah jalan menuju ke Cunda lagi. Namun kalau sudah memasuki ke Gurencong itu sudah dilarang. Itu jalan mereka dari Simpang Kutablang sampai dengan Simpang Polantas Cunda. Lanjut, sepanjang jalan Kenari dari Simpang Kutablang sampai dengan Ujung Belang. Lanjut, sepanjang jalan Bulu Langgaran, jadi dari Simpang Bulu sampai dengan ke batas Aceh Utara, perbatasan Aceh Utara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa hal. Mungkin kita akan pertajam di saat tanya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan Irak dan lapangan Jenderal Sudirman itu dilarang. Dan tadi disampaikan bahwa masing-masing pasangan calon boleh dua kali ya kan? Apakah 2 kali itu 1 lapangan atau keempat lapangannya gitu ya? Itu 2 kali Pak, 2 kali. Jadi yang tanya lapangan. Pilih Pak, pilih lapangannya. Yang maksudnya tak lapangan enggak. Pasangan calon boleh melakukan rapat akbar ataupun kampanye terbuka itu 2 kali di 4 lapangan itu, makanya dipilih mereka yang ada di jalan protokol berharap diturunkan. Itu kita berharap, karena kenapa? Karena nantinya begitu hari ini, karena kan baru tadi pagi sudah dikirimkan mungkin ke Bu Yusra, maka itu sudah dikatakan melanggar kampanye. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dalam 2 hari ini sudah bisa proses penurunan untuk di area jalan protokol. Mungkin itu. Kami dari keamanan mendukung penuh ya, ini adalah pesta demokrasi kita bersama, dan pengalaman kita pada saat Pilpres kemarin yang alhamdulillah kita kondusif, itu berkat kerjasama semua pihak. Jadi bukan saja penyelenggara, pengawas, dan kita keamanan dan ya, termasuk masyarakat dan kontestan. Ya. Dalam hal ini saya mohon mewakili Bapak Kapolres. Sebelumnya mohon maaf nih, seharusnya Bapak Kapolres yang kemari, dan karena beliau akan kegiatan di Polda masih kemari, jadi perintah beliau untuk saya mewakili. Dalam hal ini kita dari pihak Polres sangat berharap apa-apa yang menjadi penekanan dan arahan dari baik Ki, Bambas dan Kesbangpol, mari sama-sama kita laksanakan. Ya, ini ada waktu mungkin lebih kurang 2-3 bulan lagi ke depan, dan juga setelah masih selesai pemungutan itu masa-masa yang agak panas, tapi pada kesempatan ini ya NGO, para tim kontestan bisa memberikan suatu kesibukan. Walaupun ada sedikit permasalahan, mari sama-sama kita musyawarahkan. Jadi yang disampaikan, oh si nggak salah, si bisa. Jadi misalnya apa-apa yang sudah diumumkan tadi, apa-apa jadi larangan, mari sama-sama kita jaga. Kadang-kadang nanti yang nggak tahu kita kan, ada aja yang menjelekkan kita. Nanti kita nggak tahu bukan kita, bukan kelompok kita, bukan partai politik kita. Ada yang mau menjelekkan si B, maka setiap ada permasalahan segera dikomunikasikan. Dalam hal ini kita siap membackup segi keamanan dan
kami pastikan dari pihak kepolisian itu netral Bapak. Jadi kita tegak lurus sesuai dengan perintah pimpinan, tidak ada memihak si A, si B, si D. Apa yang terbaik menurut masyarakat di Kota Losma itu kita amankan dan yakinkan itu sama seluruhnya masyarakat. Ya, kehadiran kita itu adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Maka tadi Pak dari PLH Komisioner memakai 2 hari sebelumnya. Karena apa? Personel kita sudah siap untuk memberikan jaminan keamanan. Ya sekarang ini juga kata sudah minta kita melakukan patroli sambal ya, dan itu mohon diterima, bukan berarti kita melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Mungkin itu.